Shalom, saya Hardi Martu Panawan. Saya semester 4 dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan dari strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari strategi pembelajaran inquiry atau disingkat dengan SP. Strategi pembelajaran inquiry adalah proses rangkaian pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analitis, mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu persoalan yang dipertanyakan. Ada 3 ciri utama dari strategi pembelajaran inquiry ini. Yang pertama, strategi inquiry menekankan aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, tujuan dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, reflektif, dan kognitif, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai dari proses mental. Secara umum, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh guru dalam menggunakan strategi pembelajaran inquiry ini. Yang pertama adalah orientasi. Langkah ini adalah langkah membina suasana pembelajaran yang responsif. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Langkah ini adalah langkah membawa peserta didik ke dalam suatu persoalan yang menantang mereka untuk mencari dan menemukan jawaban yang dianggap benar. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan dalam menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima adalah menguji hipotesis. Langkah ini adalah langkah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh dari pengumpulan data. Yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Langkah ini adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis. Ada keunggulan dan kelebihan dari strategi ini. Keunggulannya yang pertama, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang keempat, dapat melayani siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kelemahannya yang pertama, strategi pembelajaran inquiry jika digunakan sebagai strategi pembelajaran akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, memerlu dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya atau pendidikan kognitifnya saja, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan sikap dari peserta didik tersebut. Ada kelebihan dan kelemahan dari strategi ini. Yang pertama, kelebihan, yaitu yang pertama, siswa akan mengetahui mana hal yang lebih baik dan yang tidak baik. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dalam
sikap. Yang ketiga, peserta didik akan mengetahui mana yang berguna bagi dirinya dan yang tidak berguna. Yang keempat, dengan menggunakan strategi ini, peserta didik akan berperilaku sesuai dengan yang dianggap benar dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Kelemahannya yang pertama, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang kedua, pembentukan sikap hasilnya tidak dapat dilihat dengan segera karena pembentukan sikap tersebut membutuhkan rentan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, pengaruh dari teknologi, terlebih dalam teknologi informasi yang sangat berdampak kepada pembentukan karakter anak. Yang keempat, kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan kepada pembentukan intelektualnya atau kemampuan kognitif, di mana anak lebih diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan sikap atau moral peserta didik tersebut. Demikian dari penjelasan saya tentang strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran efektif. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.